Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisai, ulama di bidang qiraat Al-Qur'an mengatakan, setelah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auf dari Kufah ke tanah Hira, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Aud dan memintanya untuk memikul kayu tersebut untuknya. Aud berkata, "Aku tidak akan memikul kecuali engkau mengenyangkan dengan roti." Kebetulan, pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dan juga kacang. Dia pun memberikan selembar roti itu kepada Aud dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Aud pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti itu sebesar gunung, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti itu hanya selembar." Mendengar ucapan Aud, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikannya kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrohmanirrohim, kemudian makan potongan roti itu." Aud pun memakan dan kemudian dia diberi selembar roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua itu baru setengah, Aud telah kekenyangan dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Aud membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hira dalam sekali pengangkatan. Setelah kayu-kayu tersebut berada di hadapan Nabi Nuh, beliau pun berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana cara membuat batera itu?" Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajarkan bagaimana membuat batera. Setelah diajari cara membuat batera, Nabi Nuh mengubah kayu tersebut menjadi lembaran-lembaran. Kemudian dia meletakkan lembaran yang satu pada lembaran yang lainnya dan memakunya dengan paku-paku besi. Dia buat depannya seperti kepala burung merak, belakangnya seperti ekor ayam, paruhnya seperti paruh Raja Wali, dan sayapnya seperti sayap burung elang, dan wajahnya seperti wajah burung merpati. Dan batera itu dijadikan 3 tingkat, menurut riwayat lain 7 tingkat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa panjang batera itu 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 300 siku. Menurut sebuah riwayat, Nabi Nuh alaihissalam mengerjakan batera tersebut memakan waktu selama 40 tahun. Suatu mengerjakan, kaum Nabi Nuh suka mengejek dan mereka berkata kepadanya, "Hai Nuh, engkau telah meninggalkan kenabian dan beralih profesi menjadi tukang kayu." Al-Kisai mengatakan bahwa ketika malam tiba, kaum Nabi Nuh suka membawa api untuk membakar kayu batera tersebut. Tetapi anehnya, api itu tidak mampu membakar kayu. Mereka pun berkata, "Ini semua karena sihir Nabi Nuh." Ketika pembuatan batera mencapai tahap penyelesaian, Nabi Nuh alaihissalam memolesinya dengan ter dan juga aspal. Kemudian Allah memerintahkan untuk memaku keempat sisi-sisinya, dan di setiap tempat tertancapkan paku digambarkan sebuah mata. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, apa kegunaannya?" Allah pun memberi wahyu kepadanya. Itulah nama-nama sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah Abdullah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Batera itu tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan hal itu. Perintah Allah tersebut dilaksanakan oleh Nabi Nuh dan pembuatan batera pun selesai. Kemudian Allah menjadikan batera itu bisa berbicara. Ia berkata dengan keras kepada orang-orang yang mendengarnya, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Aku adalah batera, barang siapa yang naik ke atasku, maka dia akan selamat, dan barang siapa yang menghindar dariku, dia akan binasa." Setelah batera tersebut berhenti dari ucapannya, Nabi Nuh berkata, "Apakah sekarang kalian beriman?" Mereka menjawab, "Hai Nuh, ini adalah karena sihirmu." Selanjutnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh.
Kemarahanku kepada orang yang menentangku telah memuncak. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mempersiapkan makanan untuk 1 bulan dan membuat tempat persediaan air tawar di Bahtera. Lalu Allah menurunkan untuk Nabi Nuh manik-manik dari surga yang bercahaya seperti cahaya matahari. Dengan manik-manik itu, Allah mengetahui waktu siang dan waktu malam. Waktu berlalu, Nabi Nuh alaihissalam meminta izin kepada Tuhannya untuk melaksanakan haji dan dia pun diizinkan. Sewaktu dia pergi ke Mekah, kaumnya bermaksud membakar Bahtera. Maka Allah memerintahkan kepada beberapa malaikat untuk mengangkat Bahtera itu antara langit dan juga bumi. Para malaikat mengangkat Bahtera itu dan kaum Nabi Nuh menyaksikannya. Sewaktu berada di Mekah, Nabi Nuh alaihissalam melakukan tawaf 7 kali dan di sana dia berdoa agar kaumnya dibinasakan. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi Nuh kembali dari Mekah, Bahteranya pun diturunkan kembali ke atas tanah. Kemudian Allah memerintahkan agar naik di sebuah gunung dan menyerukan dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kawanan binatang liar, kawanan burung, kawanan serangga, dan semua yang bernyawa, datanglah kemari. Masuklah ke dalam Bahtera, sungguh azab sebenarnya lagi akan terjadi." Seruan Nabi Nuh terdengar dari timur hingga ke barat. Setelah itu, kawanan binatang liar, burung, binatang melata, dan serangga datang berbondong-bondong. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Aku perintahkan untuk membawa dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina." Dia telah diperintahkan untuk membawa semua jenis pepohonan tanpa terkecuali, dan diperintahkan untuk membawa jasad Nabi Adam dan juga Ibu Hawa. Lalu dia meletakkan jasad keduanya di dalam sebuah peti. Setelah itu, dia diperintahkan untuk membawa Hajar Aswad, tongkat Nabi Adam, dan telah diturunkan kepadanya dari surga, dan diperintahkan membawa tabut, suhud, dan juga tali. Dan manusia yang masuk ke dalam Bahtera bersamanya berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Mereka ditempatkan di tingkat pertama, tingkat kedua dijadikan tempat binatang liar, binatang melata, dan juga binatang ternak. Menurut sebuah riwayat, hewan yang terakhir masuk di dalam Bahtera adalah keledai. Ketika ia masuk, iblis memegang buntutnya sehingga ia susah masuk. Sebelumnya, Nabi Nuh menyangka keledai enggan masuk karena kehendaknya. Nabi Nuh berkata, "Hai mal'um," atau yang terlaknat, "masuklah." Keledai pun masuk diikuti oleh si iblis. Ketika Nabi Nuh melihat iblis, dia berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke Bahtera ini?" Iblis pun menjawab, "Engkau yang telah mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau yang bilang, 'Hai al-ma'un,' atau yang terlaknat, masuklah." Dan yang memiliki predikat ma'un secara mutlak tiada lain kecuali aku. Itulah kisah tentang iblis dan juga keledai yang ikut naik ke Bahtera Nabi Nuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh disebut juga bapak seluruh umat manusia atau Abul Bashar setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena semua keturunan umat manusia setelah banjir bandang semuanya adalah dari anak keturunan Nabi Nuh. Beberapa ulama menjelaskan bahwa ada 3 anak Nabi Nuh yang melanjutkan keturunan umat manusia. Di antaranya adalah Sam, Ham, dan Yafid.
Nabi Nuh kemudian membagi bumi menjadi 3 kepada anaknya. Sam menetap di wilayah barat, keturunannya meliputi Romawi, Persia, Arab, Yaman, Irak, dan Syam. Sementara Ham menempati wilayah utara. Ia melahirkan orang-orang berkulit hitam atau yang dikenal saat ini Habasyah atau Afrika. Dan Yafid ditempatkan di wilayah timur, keturunannya meliputi bangsa Turki dan Ya'juj Ma'juj. Disebutkan dalam riwayat bahwa orang yang beriman umat Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang saja, atau kurang dari 80 itu. Dalam riwayat disebutkan hanya anak-anak Nabi Nuh yang berhasil melahirkan keturunan, sementara pengikut umat Nabi Nuh tidak memiliki keturunan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka semuanya terserang wabah penyakit. Mereka semua mati kecuali anak-anak Nabi Nuh. Sehingga umat manusia di muka bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh yang berasal dari 3 anaknya tadi. Makanya tak heran Nabi Nuh disebut sebagai bapak manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.